Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT kembali diperiksa tim Bareskrim Mabes Polri. Kali ini terkait dugaan penyelewengan dana korban kecelakaan pesawat Lion Air. Diperiksa selama 12 jam oleh tim penyidik, mantan Presiden ACT Ahyudin keluar dari gedung Bareskrim Polri pada Senin malam. Pemeriksaan ini terkait dugaan penyelewengan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada tahun 2018 silam. Ahyudin mengaku dana yang diberikan Boeing kepada ACT adalah untuk pengadaan fasilitas umum, bukan untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat. Diduga pihak Yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT. Ya, kita sesalkan kejadian ini jika memang benar ada dugaan penyelewengan dana korban kecelakaan pesawat Lion Air yang dilakukan oleh mantan petinggi ACT. Ustadz Atabik tidak dipungkiri dengan adanya dugaan ini membuat kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola dana sosial menurun. Padahal kita yakin masih banyak lembaga lain yang profesional. Bagaimana menurut Ustadz? Ya Mbak Nurul Cinta, amanah harta itu amanah paling berat. Apakah dalam konteks pengelolaan, juga pemanfaatan. Maka Nabi juga mengingatkan, di antara pertanyaan, di antara hisab paling berat nanti adalah hisab tentang harta. Untuk apa? Apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya, atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini memang ini pelajaran yang sangat berharga bagi mereka yang mendapatkan amanah harta, mengelola, mengatur, mengurus, ya mengagihkan, memanfaatkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa sesungguhnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cinta manusia kepada harta itu kata Allah amat sangat besar. Supaya cinta kepada harta itu tidak berlebih-lebihan, maka dipandu dengan aturan, dipandu dengan akhlak, yaitu adab. Bahwa ini harta bukan milik kita. Harta ini milik bersama. Kalau milik bersama maka dialokasikan untuk kepentingan bersama. Namanya juga amanah. Amanah paling berat, amanah harta. Namun kalau seseorang mampu menjalankan itu sesuai dengan tuntunan syariat, juga undang-undang yang berlaku, peraturan yang berlaku dalam dana sosial, maka insya Allah ya ia juga aman dalam konteks dunia ini, dan aman nanti di yaumil akhir. Di sini penting untuk betul-betul memahami apa saja hak dan kewajiban bagi mereka yang mendapatkan amanah harta sebagai pengelola, sebagai lembaga. Selama hak dan kewajiban dipenuhi dengan baik, maka insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi untuk yang kesekian kali, dan banyak lagi lembaga-lembaga yang lain yang insya Allah kita lebih percaya, kita percaya untuk mengamanahkan harta kita untuk kepentingan dan maslahat orang banyak. Ya, ada tanggung jawab yang besar dalam memegang harta orang lain dan semoga bisa amanah begitu ya Ustadz. Nah, dari pengakuan petinggi ACT ini mereka mengambil dana operasional sebesar 13,5%. Menurut Ustadz, apakah itu salah atau berapa seyogyanya dana yang bisa diambil untuk biaya operasional? Ya Mbak Nur Cinta, amil itu disebut di surat At-Taubah ayat 60, yaitu termasuk salah satu dari 8 asnaf. 8 asnaf berarti 8 orang atau pihak yang berhak mendapatkan dana zakat. Di antaranya al-amil, karena termasuk salah satu dari 8, maka kita rujuk kepada fatwa MUI, juga perundangan yang berlaku bahwa 12,5% atau 1/8 dari dana zakat. Ya, dana sosial. Karena 1/8 itulah yang kemudian disamakan dengan 12,5%. Kenapa demikian? Karena agar asnaf yang lain itu juga mendapatkan. Bahkan prioritas dari asnaf, mereka yang berhak menerima adalah al-fuqara wal masakin. Maka urutan di ayat 60 surat At-Taubah adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, baru kemudian mereka yang dikategorikan amil. Lebih dari itu maka dalam ketentuannya itu menyalahi, karena memang selain dari kita rujuk kepada ayat Al-Qur'an tapi juga kepada ketentuan yang berlaku dalam proses
kita menggunakan dana umat. Disitulah ada fatwa MUI, juga perundangan yang ada di Basnas yang sudah diberlakukan, sehingga 1/8 atau 12,5% itu adalah dana maksimal yang dibolehkan untuk peruntukan amil. Yang lainnya ada 7 asnaf yang insya Allah mereka lebih berhak mendapatkannya. Sudah ada ketentuannya begitu ya Ustadz. Kita ke informasi penyembelihan